Kamomi nurara todeari tanah kaili, nompaka sana rara katona ne karapai. Tanah kaili, tanah nadea barakana. Tanah kaili, tupu banuam pengaya ada, anunaria riara nungata Sulawesi Tengah. To kaili, no ada ante linggirana momi, membantu munaka kumiu, nakava ringata kaili. Ritana kailihi, kita pura no sampai suvu. Ritana kailihi, tadulakona ni poto vetodea. Jumangu kagayan te isi nungata kailihi, na te penta da korika doli mutari peulu cinde. Sulawesi Tengah kaya akan beragam tariannya. Bahkan satu daerah bisa memiliki lebih dari satu jenis tarian. Baik itu tarian khas ataupun tarian modern yang dipadukan dengan tarian daerah. Dan yang paling menarik adalah setiap daerah memiliki ciri khas yang menggambarkan daerahnya, keramahan penduduknya, alam dan manfaatnya ataupun menggambarkan kehidupan. Peulu Cinde, tarian khas penyambutan ini adalah salah satu tarian dari suku Kaili. Tarian khas di daerah Palu dan sekitarnya yang mengandung unsur keadatan, keagamaan, kesenian, dan kebudayaan. Untuk memahami tarian adat, kita perlu memahami apa saja gerakan dari tarian tersebut dan apa makna yang tersirat dalam tarian tersebut. Tidak jauh berbeda dengan tarian tradisional khas dari daerah lainnya. Tari Peulu Cinde memiliki fungsi khusus untuk menyambut tamu. Kategori tamu adalah pembesar di suatu daerah seperti gubernur dan unsur muspida lainnya, wali kota, tokoh masyarakat, hingga pada tamu-tamu dari luar dan wisatawan asing. Tari Peulu Cinde yang diciptakan oleh sang maestro seni di Sulawesi Tengah, almarhum Hasan M. Baswan. Tari ini biasanya ditampilkan oleh para wanita yang jumlahnya relatif. Bisa dilakukan oleh 1 orang penari, 3 orang penari, bahkan 5 orang penari. Kira-kira nih dalam buku beliau almarhum Hasan Baswan ini ada tidak tertera sebenarnya jumlah penari Peulu Cinde atau Mokambu itu harus 3 kah, harus 5 kah, harus 7 kah, atau boleh genap atau bagaimana? Karena selama ini kan kalau yang beredar yang kita tahu tuh memang kalau bukan 3, 5 gitu kan, harus ganjil ibaratnya. Apakah ada dalam catatan beliau ini seperti catatan itu? Dinas Kebudayaan tahun 78. Nah, ini untuk Mokambu sendiri itu Mohambu ya di sini. Mohambu itu
menghambur Oh, gitu ya. menghambur gitu ya, mau hambu, Iya. bukan mau kambu. Tapi kita kenalnya sekarang Mau mau kambu. kambu. Jadi mau kambu ini dia dibawakan bahkan sampai 103 orang, jadi 103 orang personil. wow. Ya. Jadi di sini dari berbagai kabupaten, dulu kan hanya 4 kabupaten. Iya, 4 kabupaten. Nah, jadi masing-masing menggunakan pakaian daerahnya. Jadi ya, jadi ini menarik karena memang meskipun Mokambu itu atau Mohambu itu ada tradisi kaili, tetapi dijadikan satu simbol penjemputan Provinsi Sulawesi Tengah akhirnya. Dan ini sudah terwakili oleh 4 kabupaten saat itu. Untuk properti tari Peu Cinde, biasanya penari memakai pakaian adat khas berwarna kuning ataupun warna lainnya yang dihiasi dengan selendang serta membawa piring yang berisikan beras kuning dan juga cinde. Di akhir penampilan tari, para penari akan menaburkan beras kuning ataupun bunga sebagai ungkapan rasa terima kasih dan ucapan selamat datang, serta sebagai tanda penghormatan kepada tamu yang telah jauh datang berkunjung ke Sulawesi Tengah. Dan pastinya para penari tidak diperkenankan untuk memasang raut wajah tanpa senyuman, karena sejatinya tari Peu Cinde untuk menyambut tamu. Jadi tari Peu Cinde ini diciptakan oleh Hasan Baswan pada tahun 75. Kemudian dimainkan di TVRI Ujung Pandang, waktu itu mewakili tari daerah, itu tahun 78. Peu Cinde itu terinspirasi dari tradisi kita dalam penyambutan mempelai pria. Jadi ini sebuah proses pernikahan ya. Jadi untuk tradisi kaili itu ada yang namanya menjemput mempelai pria untuk masuk ke rumah mempelai wanita. Gitu. Jadi dalam artian Peu Cinde ini sebagai sebuah tradisi penyambutan. Nah kemudian menjadi sebuah karya tari penjemputan atau penjemputan tamu atau metomunaka orang kaili bilang ya. Kali ini saya pun tertarik untuk belajar tarian Peu Cinde. Kesederhanaan pakaiannya yang memberikan makna keindahan meyakinkan saya bahwa saya juga bisa menjadi seorang penari. Di mana penitinya? Nah, seperti ini penari Peu Cinde mengenakan pakaian adat Sulawesi Tengah. Bagian bawahnya menggunakan sarung tenun. Di sini dikenal dengan sarung tenun Donggala atau Buya Sabe, atau memakai rok panjang yang sudah dibuat untuk mempermudah dalam penggunaannya. Dan bagian atas menggunakan baju adat khas kaili yaitu poko. Dan jangan lupa cinde serta piring beras kuningnya. Membuat gerakan yang gemulai tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu latihan terus-menerus hingga menemukan gerak tubuh yang lentur. Begitupun dengan gerakan jari-jari yang lentik. Jika belum terbiasa, jari-jari ini akan terasa kaku. Maklum, baru kali ini saya belajar tari langsung dengan para penarinya. Dan yang terakhir, gerakan kaki yang seirama dengan musik dalam tarian ini yang sangat kusuka. Cara mengatur posisi kaki dan juga kelenturan jari-jari kaki melangkah ke depan, ke kiri atau ke kanan menjadikan tari Peu Cinde terlihat anggun dan ramah. Kanan, kiri, kanan,
Gerakan tarinya memang terlihat mudah, namun setelah mencobanya saya agak sedikit susah karena belum terbiasa. Kalau melihat gerakan tarinya termasuk ringan dan mudah diikuti karena didominasi oleh gerakan jari serta ayunan tangan dengan gerakan tubuh yang sangat santai. Setelah belajar tarian Peulu Cinde, dari sini kita akan lanjutkan jalan-jalan kita di kampung yang banyak kolam ikannya. Ya, di mana lagi kalau bukan di Kabupaten Sigi. Nah, kali ini tim Kampung Kekeren langsung menuju ke Kecamatan Gumbasa dan juga tak lupa mampir di tempat pemancingan yang ada di Desa Dolo. Kabupaten Sigi merupakan satu-satunya wilayah otonomi daerah di Sulawesi Tengah yang tidak memiliki laut. Meskipun tanpa laut, secara geografis, Sigi memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan air tawar. Sigi merupakan salah satu daerah lumbung pangan di Sulawesi Tengah. Sebagian masyarakatnya yang ada di 15 kecamatan adalah petani yang siap menyokong ketersediaan pangan untuk wilayah Kota Palu maupun kota-kota lainnya. Karena wilayah geografisnya yang dikelilingi oleh pegunungan, Sigi memiliki cukup banyak sungai yang mengalir membagi wilayah ini. Wilayah Gumbasa adalah salah satu wilayah yang mempunyai sungai yang cukup besar. Dari air sungai Gumbasa inilah pemanfaatan airnya untuk persawahan dan perikanan air tawar. Sungai Gumbasa memiliki debit air yang cukup besar. Oleh pemerintah pada tahun 1931, permulaan pembangunan kanal air Gumbasa yang awalnya berupa free intake dengan suplai air dari Sungai Gumbasa. Kemudian oleh Dinas Pekerjaan Umum dibangun menjadi sebuah bendungan permanen di tahun 1976 yang akhirnya dikenal dengan nama Bendungan Gumbasa. Bagi masyarakat petani di Kabupaten Sigi, Bendungan Gumbasa sangat besar manfaatnya. Namun, Bendungan Gumbasa pernah terhenti penggunaannya akibat kerusakan oleh gempa di tahun 2018 silam. Pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan rehabilitasi bendungan dan saluran irigasinya. Di tahap awal, telah selesai untuk areal pertanian seluas kurang lebih 1.070 hektar dan di tahap kedua untuk areal pertanian seluas kurang lebih 7.110 hektar. Dan
Dan pemanfaatan air dari bendungan Gumbasa ini telah menghijaukan kembali sawah-sawah, para petani, dan perikanan air tawar di Kabupaten Sigi yang kembali bergeliat. Kecamatan Gumbasa dan kecamatan lainnya yang dilalui oleh Sungai Gumbasa adalah wilayah yang diprioritaskan sebagai wilayah persawahan yang produktif. Dengan ketersediaan air yang cukup, pemerintah kabupaten kembali menargetkan perluasan lahan persawahan. Masyarakat digalang untuk kembali menanam, kembali berkebun sayuran dan palawija. Dan kembali mengisi kolam-kolamnya dengan bibit ikan. Setelah melihat pemanfaatan air di sektor pertanian di Kecamatan Gumbasa, sekarang saatnya saya menuju ke Kecamatan Dolo untuk melihat potensi perikanan air tawar. Ya, kalau dari Kota Palu sekitar kurang lebih 10 km ke arah selatan. Gak jauh-jauh amat sih. Kabupaten Sigi menjadi satu-satunya kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dari 13 kabupaten yang ternyata tidak memiliki laut. Namun masyarakat yang ada di Kabupaten Sigi tetap memanfaatkan air ini, utamanya air tawar, untuk mereka menjadikannya budidaya ikan air tawar. Nah ini nih sangat terkenal loh di masyarakat yang ada di Kabupaten Sigi. Dolo memang terkenal dengan sentranya ikan air tawar yang sangat dekat dengan ibu kota Sulawesi Tengah, yaitu Kota Palu. Kondisi alam serta sumber daya air yang melimpah membuat warga di Kecamatan Dolo banyak yang membuka usaha di bidang perikanan, utamanya kolam pancing dan pembenihan ikan. Memasuki wilayah Kecamatan Dolo, khususnya di desa Kota Pulu dan desa-desa sekitarnya, mata kita akan dimanjakan dengan keberadaan kolam-kolam ikan air tawarnya. Di pinggir jalan nih, kita bisa menjumpai lapak-lapak masyarakat yang banyak menjual ikan air tawar dan juga penjualan bibit ikan air tawar. Kali ini saya pun menyempatkan untuk singgah terlebih dahulu di salah satu rumah warga yang ternyata menjual ikan air tawar. Terlihat nih ada beberapa bak-bak penampungan, mulai dari penampungan untuk bibit yang kecil hingga penampungan ikan yang siap untuk dijual. Ibu biasanya butuh waktu berapa bulan sih sampai ikannya sebesar ini siap untuk dikonsumsi? 4 bulan. 4 bulan? Iya, 4 bulan. Biaya yang dikeluarkan selama 4 Ya bulan lumayan. Kalau modal 50 juta, berarti hasilnya itu sekitar 25 juta modal, 25 juta keuntungan. Begitu. Oh begitu, berarti 50-50 begitu ya? Iya. Biasanya Bu, kalau masyarakat yang beli di sini tuh memang banyakan dari orang Dari warga kota. Sigi atau dari kota Dari Palu kota, ya? iya. Biasanya mereka belinya itu borongan atau bagaimana? Ada yang borongan, ada per satuan, per kilo, 1 kilo, 2 kilo gitu. Berarti Ibu tidak menutup kemungkinan orang yang belanja cuma 1-2 kilo tetap dilayani Iya, juga ya? tetap. Ibu ini dari tahun berapa sih Ibu memulai merintis budidaya ini? Dari 96. 96 ya? Berarti sudah banyak langganannya? Iya, sudah.
Suka dukanya sih Ibu sebenarnya sebagai masyarakat Sigi ini yang kemudian memanfaatkan pekarangan rumah ya untuk menjadikan ini salah satu tempat budidaya ikan air tawar itu bagaimana Bu? Kalau sukanya ya kalau dapat untung ya alhamdulillah untung betul. Kalau memang dapat ininya biasa mati tuh, biasa kena penyakitnya ikan mati. Kan tidak, kalau usaha begini kan tidak seterusnya untung terus, untung rugi nggak ada. Dari lokasi perumahannya, kini saya pun diajak untuk melihat kolam yang disebut kolam pembesaran. Artinya nih, di kolam ini bibit-bibit ikan yang berada di bak penampungan tadi ditebar hingga besar dan siap untuk dipanen. Nah, keberadaan irigasi Gumbasa ternyata memiliki dampak yang sangat tinggi pada peningkatan produksi ikan air tawar di desa ini, yang sebelumnya akibat gempa dan juga rusaknya bendungan Gumbasa ternyata pernah menjadikan wilayah di Kecamatan Dolo krisis air yang mengakibatkan lahan pertanian dan juga kolam-kolam dari masyarakatnya banyak yang kering. Berarti Ibu kalau sekali panen kalau lewat kolam ini 2 kolam biasanya sampai berapa Bu? Ya 1 ton. 1 ton ya? Itu per 4 bulan atau bulan? Per 4 bulan. Per 4 bulan? Iya. Kabupaten Sigi menyimpan sejuta pesona destinasi wisata yang indah dan juga luar biasa. Memasuki Kecamatan Dolo, mata kita akan dimanjakan dengan keberadaan kolam-kolam pemancingan. Nah, daerah ini memang terkenal dengan wilayah yang potensi airnya cukup besar. Ternyata pemanfaatan potensi air tawar ini oleh sebagian masyarakat Dolo dan juga sekitarnya dijadikan kolam pemancingan dan juga wisata kuliner. Saya pun akhirnya mampir di salah satu tempat pemancingan. Di sini kita tidak hanya sekedar memancing, tapi saya sangat merekomendasikan bagi kamu pencinta kuliner untuk datang ke tempat ini. Karena segala jenis ikan air tawar ada di tempat ini. Jangan mengamuk, Besti. Di dalam kawasan ini juga terdapat restoran. Nah, ada kolam-kolam pemancingan yang berderetan dan juga terdapat saung-saung di sekelilingnya. Pokoknya asik sekali ada di kolam pemancingan ini. Berarti ini Pak sejak tahun berapa kolamnya Pak? Tahun 2012. 2012. Sudah seluas ini Pak ya? Belum. Belum? Iya, awalnya ukuran 60 kali 80. 60 kali 80. Cantik ya Pak ya? Kita ngobrol di sini aja Pak ya? Boleh. Pak Asep, berarti kan dulu dari 2012 pemanfaatan air-airnya ini Bapak masih pakai irigasi Gumbasa? Masih pakai, iya. Nah, itu beralihnya sejak gempa kemarin Pak atau sampai sekarang sudah pakai lagi atau gimana Pak? Kalau beralihnya kan dari salahnya gempa. Gempa kebetulan bendungan Gumbasa ada kerusakan sehingga aliran air tidak sampai ke sini macet. Sementara dalam proses perbaikan jadi supaya usaha tetap jalan kita memanfaatkan air sumur suntik. Pak, berarti perbedaan antara air sungai aliran irigasi Gumbasa sama sumur suntik ini apa Pak? Ada nggak? Ada perbedaannya tapi tidak terlalu banyak karena kan saya sendiri hanya dalam bentuk pengolahan air ikan olahan air tawar bukan pemeliharaan ikan air tawar gitu. Jadi memang di pemancingan di sini tidak memelihara ikan, tapi mengolah ikan yang dari petani dibesarkan, kemudian kita olah menjadi barang makanan yang siap saji gitu ya. Berarti sebenarnya tidak terlalu pengaruh gitu ya. Iya. Cuman intensitas mungkin kalau aliran Gumbasa itu lebih deras lebih gitu bagus ya? lagi kalau memang ada. Tingkat kesegaran ikannya lebih bagus lagi. Karena kan kami juga menyiapkan kolam pemancingan yang ada di sebelah ya. Memang itu spek untuk ombak mancing gitu, memancingan. Kalau di dalam lokasi sini kan memang untuk wisata kuliner gitu. Suka dukanya itu gimana Pak? Kalau suka dukanya ya lebih banyak sih sukanya sih ya daripada dukanya kan. Kalau sukanya ya mereka datang ke tempat kita, mereka senang, kita ikut senang juga gitu. Kalau ya dukanya ya
mungkin kalau faktor biasa kita siapkan ikan yang banyak, agak sedikit pengunjung, sehingga ada yang namanya memelihara barang hidup pasti ada lah Iya. kerugian lah, seperti itu. Tapi Tapi- kecil sekali, itu Tapi kecil, kerugiannya itu kecil, Pak kecil ya. sekali, kecil, ya, sekali. kecil. Walaupun hari sudah menjelang sore, namun tempat ini masih saja didatangi oleh masyarakat untuk memancing, sambil tentunya menikmati suguhan pemandangan alam yang asri dan hijau yang mengelilingi wisata pemancingan ini. Nah, inilah akhir perjalanan saya di Kampungku Keren di Kabupaten Sigi. Ternyata keberadaan irigasi Gumbasa ini sangat penting karena mempengaruhi keberlangsungan potensi perikanan air tawar yang ada di Desa Dolo ini. Begitupun dengan sektor pertaniannya yang sangat bergantung dengan irigasi pengairannya untuk kesuburan lahan pertanian bagi para petani. Sampai jumpa di Kampungku Keren selanjutnya. Bye!